Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nadia Amalia Nasution yang merupakan dosen mata kuliah Muslim dan Muslim Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan kepada teman-teman semua saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu Nadia dan kepada para panitia serta teman-teman semua karena telah menyempatkan hadir di acara talkshow bisik bincang asik pada pagi hari ini. Salawat serta salam tapi kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, gimana nih teman-teman? Udah pada siap? Biasanya bisik bincang asik. Siap belum? Udah pada ready? Ready, Pak. Ready dong ya. Oke, sebelumnya marilah kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman jangan pada ngantuk dulu ya. Soalnya hari ini kita dua narasumber yang juga merupakan mahasiswa dengan kisah yang tentunya menarik serta memotivasi dan insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Saya di sini tidak sendiri. Saya didampingi juga oleh moderator yang tak kalah menarik, yang juga merupakan mahasiswa yang akan membantu memandu acara bisnis pada pagi ini mengenai motivasi dan inspirasi. Baik kepada Bapak Putri Deli Salsabila, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Andin. Ya, hari ini kita akan bincang asik ya pada pagi hari ini, yaitu dengan dua narasumber kita. Ada Kak Arif dan Kak Fitra di samping saya. Ya, mengenai temanya adalah remaja menginspirasi. Jadi teman-teman, masa remaja itu adalah masa yang menyenangkan gitu. Biasanya remaja itu suka hal-hal yang menyenangkan. Jadi gimana sih cara kita mengisi kekosongan kita dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif pada kita. Nah, maka dari itu kita akan mengadakan talkshow bisik bincang-bincang asik ini bersama dengan narasumber kita untuk membicarakan terkait gimana sih cara mengisi kekosongan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menginspirasi. Nah, di samping saya ini sudah ada dua narasumber kita. Ya, samping saya ini ada Kak Arif dan Kak Fitra. Oke, untuk mengenal lebih lanjut, saya akan bacakan CV dari kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Arif. Oke, nama lengkapnya adalah Muhammad Zufri Al-Arif, kelahiran 30 Desember 2002, alamatnya di Desa Pancasila, Natar, Lampung Selatan, merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, merupakan duta genre UIN Raden Intan Lampung, sekaligus pengurus genre Provinsi Lampung dan wakil ketua PIKR Sahabat. Terus yang kedua ini ada Kak Fitra. Nama lengkapnya adalah Fitra Syahdana, kelahiran 16 Desember 2001. Alamatnya di Sukadana, Lampung Timur. Sama kuliahnya di UIN, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan pengalaman organisasinya adalah runner up 4 Mahanai Kabupaten Lampung Timur dan runner up 4 Provinsi Lampung. Benar kan ya Bang Fitra? Oke, jadi kita akan langsung aja ya kita tanya-tanya nih sama Kak Fitra sama Kak Arif. Ini saya mau nanya dulu nih sama Kak Arif. Kak Arif ini kan duta genre ya, bener ya? Duta genre. Nah,
Kita mau nanya nih, genre itu apa sih Kak Arif? Boleh jelasin ke kita? Oke baik, sebelumnya izin perkenalkan diri lagi ya. Jadi nama saya ini Muhammad Subral Arif. Jadi teman-teman semuanya bisa panggil saya Zufri atau Arif gitu. Nah tadi Kak Putri menanyakan genre itu apa sih Kak? Jadi disclaimer dulu ya teman-teman semuanya. Aku mau kasih tahu atau for your information bahwasanya genre itu pembacaannya menggunakan ejaan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadi genre tetap dibaca G bukan G. Soalnya banyak banget ya Kak yang apa ya orang-orang awam yang membacanya itu genre gitu. Bahkan ada juga yang menambahkan dengan kata dengan huruf D jadinya genre. Nah gitu. Jadi teman-temannya yang benar adalah genre yaitu generasi berencana. Nah, genre itu apa sih Kak? Jadi genre itu merupakan suatu program yang dikembangkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di mana genre ini memiliki sasaran yaitu remaja dengan usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah gitu. Gitu, Kak. Oh gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin kita ke narasumber yang kedua ya, ada Kak Fitra nih. Kak Fitra ini adalah runner up 4 Kulimang Hana ya Kak ya? Benar Kak. Ya di Lampung Timur dan di Provinsi Lampung. Oke, jadi kita juga mau tahu dong nih Kak Fitra, Kulimang Hana itu apa sih? Oh, ya baik ya sebelumnya salam kenal, nama saya Fitra Syadana. Tabiun. Oke, kalau sebenarnya Muli Mahana itu yang pernah saya dengar, Muli Mahana itu contohnya seperti yang di luar Lampung, seperti Palembang ada Bujang Gadis. Kalau di Jakarta Abang None. Nah, kalau di Lampung Muli Mana itu Bujang Gadisnya Lampung yang dimana rata-rata umurnya 17 sampai 24 tahun. Nah, dan di sini juga sebenarnya Muli Mana itu sebenarnya duta pariwisata yang dimana kita di backup langsung dari dinas Ekraf pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif yang dimana itu untuk gunanya untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung Timur, yang ada di Provinsi Lampung, dan kebudayaan ekonomi kreatif. Kan sekarang kan banyak budaya-budaya tentang pelaku UMKM lah, yang dimana ekonomi kreatif ini sekarang semakin meningkat di bawah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Oke, ya kita lanjut ya. Ini Kak Arif mau nanya lagi nih ya Kak, boleh kan? Iya boleh. Kak Arif kan di genre ya, terus ada juga dia wakil ketua Big Air Sahabat. Nah, mau nanya nih, di organisasi itu kan pasti ada permasalahan. Nah, di genre itu biasanya kan permasalahannya tuh di remaja gitu kan. Nah, boleh kasih tahu nih permasalahan apa yang ada di genre dan solusinya gitu. Oke, jadi banyak banget ya permasalahan-permasalahan. Oke, maaf ya teman-teman, jadi kameranya tadi mati, melanjutkan lagi. Jadi permasalahan-permasalahan yang dibahas, lebih tepatnya yang dibahas di genre ataupun di PIK itu banyak sekali ya, terutama di permasalahan-permasalahan remaja. Itu kita fokusnya itu bisa dibilang ada yang namanya 3 KRR atau 3 ancaman bagi remaja. Yang pertama itu pernikahan usia anak atau pernikahan usia dini, kemudian seks bebas, dan yang ketiga itu penyalahgunaan nafsa. Jadi itu 3 permasalahan besar yang dihadapi oleh remaja yang menjadi fokus utama di genre itu sendiri gitu Kak. Dan untuk sekarang yang sedang digencar-gencarkan itu sosialisasi bagaimana caranya agar remaja itu bisa menikah sesuai dengan siklus reproduksi, yaitu untuk wanita itu usia 21 tahun, untuk laki-laki itu di usia 25 tahun. Kenapa? Karena di usia tersebut itu kita atau seorang wanita atau pria itu dirasa sudah matang dalam segi reproduksi dan sebagainya. Karena apa? Karena takutnya kalau misalkan nih dari remaja melakukan pernikahan usia anak atau usia dini, takutnya nanti rahim seorang wanita itu belum siap, yang nantinya jatuhnya ke anak yang dilahirkan itu bakal
mengalami stunting. Nah itu Kak, itu menjadi salah satu permasalahan yang sekarang sedang dihadapi di Provinsi Lampung terutamanya, dan itu andil dari genre sendiri tuh banyak banget di situ gitu Kak. Oh iya, kan kemarin tuh ada juga di 2023 Januari itu ya, di Lamongan Jawa Timur itu kan lagi beritanya lagi hype banget itu yang ada dispensasi nikah. Nah ya Ya betul betul kan? ya. Dispensasi nikah itu anak SMA kelas 1, 2, 3 rame-rame nih mau dispensasi nikah gitu kan. Itu prihatin banget. Jadi genre itu mengatasi hal itu ya. Iya betul banget. Itu salah satu penyebab seks pranikah sebenarnya, seks bebas itu kan. Karena kayak kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan anak atau pengetahuan remaja tentang seksualitas itu mengakibatkan kayak mereka itu apa ya, kayak mencoba-coba atau penasaran gitu, kira-kira gimana sih rasanya gitu kan. Apalagi kalau misalkan remaja itu kan sering banget gabut gitu ya, gabutnya takutnya ke arah situ gitu kan, pernikahan usia seks pranikah gitu ya, ujung-ujungnya mengalami kehamilan tidak diinginkan atau KTD yang ujung-ujungnya mereka harus menikah dengan situasi rahim yang belum siap, yang ujung-ujungnya nanti pas anaknya lahir jadinya stunting. Nah itu gitu kan. Kalau misalnya pernikahan ini juga kan ya namanya anak SMA masih nikah juga kan belum ada pekerjaan gitu kan. Nah itu dihindari banget ya teman-teman. Jangan sampai anak punya anak gitu kan. Oh iya bener banget ya, anak punya anak, jangan sampai tuh. Prihatin banget di Indonesia ini banyak banget yang salah pergaulan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini ikut gabung sama mereka gitu. Nah mungkin saya mau nanya ke Kak Fitra nih. Boleh. Oke, Kak Fitra ini kan di Mulimahana ini. Kalau di Mulimahana itu kan sektor pariwisata ya, jadi UMKM ya Kak Fitra. Nah, saya mau nanya juga nih, ada nggak sih permasalahan yang dihadapi sama Kak Fitra ketika di pariwisata atau di UMKM gitu? Oh, ya sebelumnya kalau untuk permasalahan di pariwisata sih untuk sekarang di sektor Kabupaten Lampung Timur cukup bagus. Bahkan kemarin baru saja partner saya, rekan-rekan saya di Lampung Timur mempromosikan wisata yang dimana sudah lama, tapi kami kembangkan lagi. Permasalahannya warga sekitar tidak mau mempromosikan, yaitu masalah wisata yang ada tapi tidak dipromosikan, tidak diedukasikan ke masyarakat setempat. Bahkan anak muda sekarang banyak yang tidak paham, tidak mengerti, bahkan tidak update tentang wisata yang ada di tempat mereka sendiri, di kecamatan-kecamatan. Seperti saya di Sekedana ada di balai desa atau bukan balai desa sih, balai kebudayaan lah, rumah sesat itu banyak yang sudah tahu, tapi orang luar yang tahu, orang dalam negeri pribumi bahkan tidak mengerti dan tidak tahu ya rumah sesat itu seperti apa, bentuknya seperti apa, isinya apa, sejarahnya bagaimana. Itulah banyaknya anak muda sekarang melupakan budaya sendiri dan pariwisata yang ada di tempat dia masing-masing. Iya benar banget, contohnya nih kalau kita ya pasti yang terkenal tuh pariwisatanya di mana? Di Bali ya kayak Lombok ya, Papua tuh pasti kan Raja Ampat. Pasti orang taunya di yang bagus-bagus aja gitu kan, yang di luar daerah tetapi kan sebenarnya di sini di tempat tinggal kita sendiri gitu kan, yang dekat dengan kita tuh sebenarnya banyak banget kan pariwisata. Nah tinggal dari remajanya, pemudanya yang kurang eksplor lah ya, dan kurang apa ya, dia nggak ini apa namanya, nggak peduli dengan lingkungannya, dengan pariwisatanya gitu kan. Padahal kalau dia peduli, pemuda atau remajanya peduli, pasti cuannya banyak ya nggak kan? Bener ya kan? Bahkan kalau kemarin tuh saya ikut, maaf sebentar ya, waktu saya ikut di pemilihan tingkat provinsi mewakili Kabupaten Lampung Timur. Nah itu kemarin saya baru tahu kalau Lampung ini sebagai the treasure of Sumatera. Nah itu the treasure of Sumatera ini, kita ini harta karun Sumatera di sektor pariwisata dan kebudayaan dan ekonomi kreatif di Lampung. Nah ini suatu poin penting di Lampung ya. Bahkan kemarin ada di pesisir barat Tanjung Setia, mungkin di sini ada yang asli pesisir barat. Nah di pantai Tanjung Setia itu mengadakan lomba ajang seluncur untuk peselancar di dunia. Nah berarti kan seluruh dunia berselancar di pesisir barat Tanjung Setia. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang ada dari pesisir barat wajib main ke Tanjung Setia.
Nah, gitu. Ya, jadi pemuda di Lampung ini harus banget ya update gitu wisata-wisata yang ada di Lampung. Jangan sampai kita maunya wisata di luar daerah atau di luar negeri biar terlihat keren gitu. Itu nggak banget sih. Lebih baik kita explore yang di Lampung, yang ada di tempat kita sendiri. Ya nggak sih? Karena tempat kita sendiri tuh nggak kalah bagus. Betul, Ya kan ya Kak ya. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih. Kembali ke Kak Arif ya. Oke Kak Arif nih. Saya mau nanya apa aja sih yang udah didapat ketika masuk ke kegiatan genre, terus Pick Air Sahabat, itu apa aja yang udah didapat dan apa manfaatnya? Oke. Kalau misalkan ditanya apa yang didapat, apa manfaatnya itu kayak banyak banget sampai kayak kita tuh bingung gitu kan ya, mana yang mau diomongin saking banyaknya gitu kan. Salah satunya itu ya pengalaman gitu kan. Pengalaman itu banyak banget. Jujur aku pribadi itu gabung PIK ya, gabung PIK kalau misalkan di kampus itu ada PIK, itu tuh dari semester 1 gitu kan. Di situ tuh kayak aku sebagai maba, kemudian daftar duta genre, dari situ tuh kayak terbuka semuanya. Ternyata tuh dunia ini luas ya gitu kan, nggak cuman kayak sekelor doang gitu kan. Kayak dari situ mikir ternyata di genre ini benar-benar berpengaruh banget bagi hidup saya gitu kan, sehingganya saya bisa sampai di detik ini gitu kan, bisa berdiri sampai sini tuh kayak ada andil dari genre itu sendiri gitu. Itu sih kayak manfaat yang saya rasakan gitu. Kemudian saya tahu banyak gitu kan tentang permasalahan-permasalahan remaja yang saat ini sedang terjadi, kemudian cara menanggulanginya gimana gitu kan. Kayak ya itu salah satu poin penting atau poin yang saya dapatkan di genre gitu kan. Kemudian saya bisa, itu kan namanya generasi berencana ya, secara otomatis kayak bagaimana caranya remaja itu dituntut untuk bisa merencanakan kehidupannya dari A sampai Z. Itu ada yang namanya transisi kehidupan remaja gitu kan, dari mulai pendidikan, kemudian mencari pekerjaan yang layak, kemudian menikah sampai ke kembali ke masyarakat. Itu benar-benar di apa ya, disusun rencana gitu kan. Jadi saya belajar dari situ gitu kan, dari genre itu sendiri. Kemudian dari genre juga saya bisa apa ya, menjalin komunikasi dengan banyak banget orang-orang, karena kan genre itu sendiri tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di provinsi Lampung Kak. Jadi genre itu hampir ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ada forum-forum genre, kayak misalkan forum genre Jakarta, kemudian di Jakarta itu ada lagi forum genre Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu ada lagi gitu kan. Di provinsi Lampung aja nggak cuman forum genre provinsi Lampung, tapi ada juga adik-adiknya seperti forum genre Tanggamus, itu ada, Lampung Selatan ada, Lampung Timur bahkan ada gitu. Jadi kayak banyak banget relasi yang didapat gitu. Kayak misalkan kemarin saya jadi salah satu perwakilan dari provinsi Lampung yang terbang langsung ke Yogyakarta untuk mengikuti suatu event apa ya, kayak temu remaja se-Indonesia. Itu namanya Adujak, apresiasi duta genre, dan juga Jambore ajang kreativitas. Di situ saya bertemu dengan banyak sekali remaja-remaja gitu kan, dari latar belakang agama, latar belakang ras yang berbeda-beda. Dari situ kayak ternyata Indonesia sangat kaya. Nah dari situ saya mikir, karena genre saya bisa bertemu dengan mereka gitu. Itu salah satu kayak poin atau salah satu manfaat yang saya dapatkan gitu. Saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang di Indonesia gitu. Jadi relasinya nambah banyak ya. Terus kebudayaannya kita juga bisa diambil dari, misalnya kita dari suku Jawa, kita bisa ambil dari suku Lampung, Batak, terus di Jakarta itu Betawi Betawi, nah gitu, Sunda misalnya. Nah terus kalau ada nggak sih Kak, kan udah gabung di genre udah lama nih, udah dapet juara apa sih? Boleh deh di-spill sama kita. Oke, kalau misalkan untuk juara sih aku, karena aku daftar dutanya di kampus ya, jadi duta genre UIN Radianta Lampung itu pada tahun 2021 itu apa ya, semester 2 kayaknya. Semester 2 itu saya udah memberanikan diri kayak, pokoknya aku mau daftar ini deh gitu kan, buat kayak coba-coba. Sebenarnya awal itu cuma coba-coba gitu kan, dan di situ kayak ngerasa nyaman gitu, walaupun di situ saya merasa kayak apa, ibaratnya paling kecil. Pas tahun 2021 saya mendaftar itu, dari segi umur, dari segi semester itu saya paling kecil gitu kan, karena kakak-kakaknya atau lawan-lawannya itu tuh cutting semua. Rata-rata semester 4, semester 6, dan saya dari semester 2 sendiri. Di situ saya merasa yang pertama merasa terkecilkan gitu ya, kayak merasa minder gitu ya. Minder gitu kan, kayak nggak ada temen dari semester 2 gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata kayak
dari momok mengerikan kirain kayak musuh gitu ya, berarti musuh, ternyata enggak gitu kan, ternyata semua itu sefriendly sekeluarga itu, sehingganya kayak nyaman gitu kan gitu. Kemudian untuk di provinsi, saya loh saya nggak melanjutkan. Sebenarnya untuk duta genre itu ada beberapa tingkatan kak. Yang pertama itu ada di tingkatan kampus, itu ada duta genre kampus, kemudian nanti ada lagi duta genre tingkat provinsi, ada juga tingkat kabupaten ya. Untuk yang kabupaten kota itu ada duta genre kabupaten, misalkan duta genre kabupaten Tanggamus, duta genre kabupaten Pringsewu gitu, itu ada. Kemudian di ada lagi di tingkat lebih tinggi lagi itu ada tingkat provinsi, ada duta genre provinsi gitu. Nah, setelah di provinsi itu nanti bakal lomba lagi atau kompetisi lagi di tingkat nasional, ada duta genre nasional gitu teman-teman. Dan untuk sejauh ini aku cuman dapat ini aja sih, duta genre tingkat kampus aja sih. Cuman untuk di provinsinya aku tidak jadi duta, tapi aku menjadi salah satu pengurus gitu, pengurus genre gitu. Di bagian apa tuh kak? Untuk di tahun kemarin, jadi aku udah 2 periode ya teman-teman. Jadi untuk di tahun 2022 itu aku sebagai Biro Data dan Informasi. Nah, kemudian untuk di tahun 2023 naik menjadi Kepala Biro Data dan Informasi gitu teman-teman. Wah, hebat banget nih, bener ya. Hebat banget remaja-remaja sekarang yang ada di depan kita nih, yang ada di samping kita. Itu remaja yang sangat menginspirasi banyak orang. Jadi jangan takut ketika akan masuk ke sebuah organisasi ya kayak, walaupun kita kecil sendiri, nggak ada teman istilahnya ya, nggak ada teman, kita masuk aja. Nanti ketika kita masuk pasti akan ada relasi relasi teman-teman tuh pasti akan mengayomi gitu. Kalau misalnya organisasi itu sehat, pasti teman-temannya akan mengayomi. Nggak mungkin kan teman-temannya akan memusuhi gitu, nggak mungkin ya. Apalagi kayak temennya toksik, ada nggak sih kak temen yang toksik gitu? Sebenarnya kalau misalkan teman toksik mah nggak cuma di organisasi ya gitu kan, hampir bahkan ibaratnya ngomong di kelas gitu ya, di kelas itu pasti ada yang namanya toksik gitu ya, toxic friendship itu pasti ada, itu tidak bisa kita pungkiri gitu kan ya. Oke, lanjut ya ke Kak Fitra nih. Kak Fitranya kayaknya udah nggak sabar deh dikasih pertanyaan lagi. Ya kak? Oh ya. Jangan buru-buru. Kita masih sampai jam 12. Iya, jam 12. Kalau sampai buka juga nggak apa-apa. Teman-teman di sini masih pada semangat apa enggak nih? Boleh di open mic-nya? Oke, masih semangat. Semangat kayaknya. Apa ngantuk apa ya? Semangat banget puasanya kayaknya. Iya. Jadi saya mau nanya nih sama Kak Fitra. Nah, kalau tadi Kak Arif udah apa sih yang udah didapat di genre? Nah, sekarang saya mau nanya sama Kak Fitra. Apa nih yang udah didapat di Mulim Hanai gitu? Dan juara-juara apa tuh tadi kayak Kak Arif gitu? Oh iya. Sebelumnya apa yang saya dapat di Duta Pariwisata dan Kebudayaan ini lumayan banyak, dan banyak juga yang saya dulunya orangnya nggak suka wisata, bukan masalah duitnya ya, duit deket kok wisata di Sukadana, di Kabupaten Lampung Timur tuh banyak. Cuma ya saya minim pengalaman, banyak yang saya tidak tahu ya, dan juga yang saya tidak acuh kepada kebudayaan di Lampung sebetulnya. Nah, tapi alhamdulillah tersadarkan setelah ikut pemilihan Duta Pariwisata. Wah, ini suatu kebanggaan dan juga suatu plus lah untuk dalam hidup saya. Yang pertama kali saya ikut lomba dalam hidup saya, ya sekali ini coba-coba, awalnya coba-coba ya, lama-lama lah kok enak ya gitu ya. Sama kayak Arif tadi ya. Iya, coba-coba. Nah, alhamdulillahnya saya ikut itu awalnya mikirnya cuman ya terpaksa ikut aja lah gitu, gak enak sama yang mengajukan, ya udah saya ikuti dari Kecamatan Sukadana, tempat saya tinggal dari kecil sampai sekarang ya. Nah, dan juga dipilih di ajang pemilihan Kabupaten Lampung Timur. Wah, itu pesertanya kurang lebih 40 orang, 20 putra, 20 putri. Nah, di sini saya sebagai orang yang awam, nggak tahu apa-apa tentang pariwisata, kebudayaan, ya kita ya ngocol aja lah bahasanya, basing aja lah, ikut aja lah ya gitu. Nah, dan juga alhamdulillahnya setelah ikut ajang itu berpikirnya ya sudah, menang ya alhamdulillah, nggak menangnya sudah gitu ya. Kalau bagi teman-teman ada mikir gitu mungkin sama, saya juga orangnya berpikiran menang ya menang lah gitu ya, karena rezeki urusan Allah. Nah gitu, tapi alhamdulillahnya pas ikut ajang pilihan tanpa disangka-sangka, tidak ada persiapan, masuk di 10 besar lanjut lagi di 5 besar. Nah, alhamdulillah dapat juara 5 karena
4 yang dibilang Kak Putri tadi ya. Nah, runner 4 itu yang saya pikir ya sudah, runner 4 berarti tidak ada kesempatan untuk masuk provinsi karena untuk provinsi biasa 1, 2, 3. Tapi alhamdulillahnya rezeki ya, rezeki anak yang dimana sebenarnya saya dapatnya beruntung, hoki ya bahasanya sekarang ya. Nah, bukan saya beroptimis untuk masuk provinsi, tapi karena juara satunya umurnya masih 17, juara 2-nya 17, juara 3-nya berhalangan, juara 4-nya berhalangan. Alhamdulillah saya juara 5 dan juara 6-nya yang masuk. Nah, masuk ke provinsi yang dibilang Kak Zulkifli tadi, yang bilang Kak Arif, katanya saya paling kecil. Bener, saya masuk di provinsi ketemu orang yang gede-gede, saya termasuk yang paling pendek gitu. Di tinggi mereka 170 ke atas, saya 170 start. Nah, nomor 2 paling belakang. Nah, biasanya kan orang nomor 1 di depan ya, saya nomor 2 di belakang. Tapi tidak ada menutup kemungkinan ya, kita berusaha ya. Saya cuman dia bilang ya, kalau kata orang jangan optimal, jangan maksimal, cukup optimal aja lah, jangan terlalu maksimal. Kalau maksimal nanti kalau udah maksimal kecewa, ya kan, baper, ya tiba-tiba nangis ya gitu. Namanya anak muda kan Kak Putri ya, anak putra emosinya termotivasi untuk menang. Kalau kalah nangis ya. Kalau saya menang enggak ya, kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu kan. Saya mikir, tapi kan saya dulu mikirnya kalau menang berarti dapat duit ya gitu. Kenapa ya udah kan mahasiswa kan, wah soal duit kita realistis aja ya. Bagi teman-teman yang pengen kayak gitu, kalau ada duit ikut ya, kalau nggak ada duit nggak usah ya gitu. Jadi cuan jadi motivasi. Iya benar, pas udah masuk 10 besar tanpa sama-sama juga ngelihat mukanya ada yang waduh glow up ya, kita insecure ya, muka saya nih ya orang damai anak lapangan tiba-tiba masuk ikut pilih-pilih duta ya. Duta itu kan harus good-looking, tinggi ya gitu. Tapi ya kalau saya mas standarnya lah ya, standar dari orang-orang glow up. Mereka glow up semua saya standar staff. Tapi alhamdulillahnya di pemilihan Provinsi Lampung tahun 2022 kemarin dapat runner 4 lagi di Provinsi Lampung, mewakili Lampung Timur, dan itu suatu kebanggaan untuk saya dan keluarga dan untuk kecamatan yang tempat saya tinggal di Sukadana gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut duta-duta lah ya, nah, ikut saja. Yang penting kalau kalian pengen ikut ya maksimalkan apa yang sudah kalian ikuti gitu. Optimalkan lah, jangan maksimal ya. Takutnya kalau nggak maksimal kecewa Kak Putri gitu ya. Jadi buat teman-teman nih jangan takut ya untuk masuk ke duta-duta nih ya. Iya, duta genre sama duta Mahana ya, iya, provinsi ya. Iya, Mahana. Jadi jangan takut, rezeki itu nggak akan kemana ya nggak? iya. Karena rezeki kan Allah yang ngatur, kita nggak tahu kan. Walaupun kita tuh nggak tahu apa-apa, setidaknya kalau kita mengikuti kita jadi tahu di organisasi itu ada apa. Kita bisa belajar dari kakak-kakak kita yang udah senior gitu kan. Nah itu jadi teman-teman jangan takut gitu kalau mau masuk ke organisasi atau ke kegiatan. Apalagi nih duta-duta ini udah banyak nih cuannya kayaknya ya. Banyak lah kayaknya, cuannya banyak. Jadi buat teman-teman jadi motivasi nih. Terus mau nanya lagi nih sama Kak Arif. Nah boleh nih teman-teman kayak di sini kayaknya udah pada ngantuk nih, boleh dong kasih motivasi sama mereka biar mereka tuh bisa nih jadi kayak Kak Arif, jadi kayak Kak Fitra gitu. Kasih motivasi biar mereka tuh nggak males gitu untuk gabung organisasi. Benar. Yang satu break loh. Oke, sebenarnya jangan jadi orang lain sebenarnya sih Kak ya. Jadi kayak ya udah kalian jadi versi terbaik kalian sendiri aja. Jangan sampai kayak kalian pengen jadi kayak aku, pengen jadi kayak Kak Fitra, pengen jadi kayak Putri, itu jangan. Kayak ya kalian jadi diri kalian sendiri aja gitu. Jadi versi terbaik menurut kalian gitu. Jadi kalau misalkan motivasi dari aku agar kayak teman-teman kalau misalkan pengen ikut kegiatan gitu ya, atau pengen ikut organisasi, ayo gitu kan, kayak kayak basic kalian itu di mana, atau kemampuan kalian itu apa, kalian pengen kemana gitu. Dari sekarang tuh kayak mulai dipikirin gitu kan. Kalian misalkan pengen masuk dunia jurnalistik atau apa gitu kan, kalian bisa gabung di UKM-UKM yang bergelut di bidang tersebut gitu. Atau mungkin kalau misalkan kalian pengen menjadi seorang konselor atau menjadi pendidik sebaya atau konselor sebaya, kalian bisa masuk ke UKM-UKM yang di bidang tersebut ya. Misalkan PKR Sahabat itu kan bergerak di bidang konseling atau lain sebagainya. Jadi
dari sekarang kayak jangan ragu teman-teman, jangan ragu buat mulai berkegiatan gitu. Intinya tuh kayak keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bisa keluar dari zona nyaman kita bisa kayak explore dunia, ternyata luas loh gitu kan. Kalau misalkan kita stuck kayak nggak mau lah, aku takut kalau misalkan ikut kegiatan nanti ada kayak perundungan, ada pembulian gitu. Sebenarnya itu apa ya, nggak ada sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan kita udah masuk, kita udah nyaman kayak oh ternyata nih keluarga aku di sini, keluarga saya di sini tuh bakal nyaman, kayak nggak ada lagi yang namanya pembulian, perundungan dan lain sebagainya gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman semuanya mikir nanti kalau misalkan ikut kegiatan, ikut organisasi, kegiatan apa namanya kayak waktu saya terbuang sia-sia gitu kan, kayak misalkan nanti nggak bisa ngebagi waktu. Nah itu kan kayak itu alasan banyak banget ya dari teman-teman semuanya yang kayak takut nggak bisa ngebagi waktu gitu. Sebenarnya itu lebih balik lagi kita sendiri teman-teman, bagaimana caranya kita bisa memanage waktu dengan baik gitu kan. Jangan sampai kayak misalkan kuliah sama organisasi gitu ya, kita kayak lebih mentingin organisasi, itu jangan gitu kan. Tapi jangan juga kayak misalkan kita kuliah aja gitu kan, kayak kuliah pulang itu kayak menurut saya pribadi itu kayak sia-sia gitu kan ya. Kayak ya kalian kenapa gitu kan, kayak berangkat ke kampus, duduk dengerin dosen ngomong, selesai pulang gitu kan. Kayak berarti ya kita kuliah cuma buat belajar dengerin materi doang, kita nggak bisa mencari relasi-relasi lain gitu. Bahkan padahal di dunia kampus itu tempatnya kita buat mengeksplor diri kita gitu kan. Kira-kira kemampuan kita itu di mana, kita asah gitu kan, kita kembangin lagi life skill kita gitu teman-teman. Jadi motivasi dari aku ya itu tadi, kayak misalkan kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi jangan sampai kita stuck diri kita terpaku dengan diri kita kayak aku takut deh ikut kegiatan karena takut nggak bisa bagi waktu dan sebagainya ya. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu teman-teman. Gitu. Kalau saran dari aku, gimana caranya sih memanage waktu ya, membagi waktu itu lebih ke prioritas ya teman-teman. Kalau misalkan nih kita dihadapkan dua pilihan. Yang pertama kuliah itu misalkan kita ada UTS atau UAS itu yang sangat urgent banget. Kemudian ada kegiatan juga di UKM atau di organisasi lain yang ada kegiatan lain gitu kan. Itu tinggal kita pilih kira-kira urgent mana gitu kan. Kalau misalkan si UTS ini nggak bisa ditinggalkan ya kita lebih milih UTS dulu aja, karena bagaimanapun pendidikan tetap nomor satu. Nomor satu. Tapi kalau misalkan kuliahnya bisa didispen atau mungkin ada kelonggaran sama dosen dan bisa ditinggalkan, apa kita ke organisasi. Tergantung kita, pinter-pinter kita membagi waktu. Jangan sampai kuliahnya lagi penting-pentingnya tapi kita malah lebih pentingin organisasi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pinter-pinter kita aja gitu. Iya, jadi biasanya tuh banyak banget kan kalau udah ikut organisasi terus nggak mau kuliah. Banyak ya. Ini sih ada korbannya. Oh iya, banyak. Biasanya tuh kadang kalau di absen tuh namanya ada gitu, ada. Tapi kadang orangnya tuh nggak pernah masuk gitu. Kadang masuk cuma pas UTS sama UAS gitu kan. Kadang dosen itu jengkel gitu ya, kan marah gitu. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Gimana sih caranya bisa seimbang antara kuliah dan organisasi gitu. Terus Kak, nih kalau misalnya ya ada orang yang mau ikut organisasi, biasanya kan orang tuh diem gitu ya. Nah gimana tuh caranya biar dia tuh bisa ikut organisasi? Kadang tuh orang tuh introvert banget gitu, takut mau ke organisasi, kok saya takut ya gitu. Gimana caranya sih Kak? Bisa aja sih kalau kayak gitu. Orang introvert termasuk teman saya kemarin kita ada orang introvert yang dimana dia cuma temennya itu aja ya, karena ikut berbaur. Nah bukan dari masalah dianya sih, dari emang organisasinya juga. Bagi yang teman-teman di organisasinya punya orang introvert atau pendiam nggak bisa diajak ngobrol ya, nah ini enak nih, kita ajak obrolin. Biasa sering ngajakin ngobrol, ketika ketemu ngobrol lagi ya gitu. Itu meningkatkan emosional di antara satu dengan yang lain. Nah dari situlah terpancing yang introvert tuh. Mungkin ada teman kita kemarin tuh di organisasi ya, kalau sepengalaman saya pasti saya ketemu orang seperti itu. Nah itu gunanya dengan cara kita komunikasi ya, karena organisasi itu harus dengan ada komunikasi, karena life is komunikasi. Nah gitu, di situ caranya kita tarik, kita ajak ngobrol. Setiap ada acara selalu ikuti dia. Nah silahkan untuk beropini, berpendapat gitu. Karena banyak orang masuk organisasi dia tidak dikasih berpendapat, jadi ya orang itu merasa
ya udahlah stay gini aja lah, organisasi ikut-ikut aja yang penting absen. Nah gitu ya, berarti nggak ada dapat apa-apa dong. Mungkin banyak kejadian seperti itu. Nah saya banyak mungkin mengalami dulu kejadian di mana ada kelompok KKN dulu, termasuk organisasi sih ya, karena beda-beda jurusan mereka ya. Mereka kumpul, ada yang suka pendiam, nggak diajak ngobrol. Nah mungkin karena kayak ini nih, ada yang semester 6 nih, kayak kami yang semester 6 nih, berbaur dengan yang lain. Nah itu bermanfaat, berfaedah untuk di saat menjalin KKN. Karena KKN kan beda-beda jurusan ya, kita beda fakultas, dan juga kita nggak kenal dia siapa dan lain-lain. Jurusannya yang lain kita nggak bisa ada kenalan. Kalau misalkan dia ada kenalan, enak kita bisa ngobrol langsung. Ini kita nggak ada kenalan. Gimana cara untuk menyatukan frekuensi satu jalur untuk menjalin organisasi tersebut. Nah kalau saran saya itu aja, sering diajak komunikasi. Oke, jadi kayak tarik dulu. Oke, nah kalau dari aku ya, jujur aku juga mungkin teman-teman semuanya agak nggak percaya kalau misalkan dulu aku adalah seorang introvert gitu kan. Bahkan sekarang juga kadang aku merasa introvert itu kembali lagi gitu teman-teman. Jadi aku merupakan salah satu korban dari ajakan dari teman-teman semuanya untuk bergabung di organisasi gitu. Dulu tuh kayak aku tuh bener-bener orang yang pendiam banget, ngomong itu seperlunya aja. Bahkan ketika kumpul kayak ya udah gua nggak kenal sama lu gak kenal sama gua, ya udah diem aja nggak usah ngobrol gitu kan. Apalagi kalau orangnya nggak nyapa Iya, ya. dan aku adalah salah satu orang yang kalau misalkan nggak disapa duluan gak bakal nyapa gitu, karena kayak bahkan kayak banyak banget orang yang kayak impression baru ketemu dengan saya kayak bilang gila sih dia sombong banget gitu kan, padahal kayak ya karena nggak ada aja ngobrol aja gitu. Nah itu salah satu aku dulu kayak gitu kan. Kemudian pas masuk kuliah gitu kan, itu ada PBAK ya, PBAK itu ada pengenalan UKM kan ya, di situ kayak ada UKM yang kayak dia tuh menawarkan suatu program, yaitu menawarkan suatu program agar bisa kayak public speaking. Nah di situ tuh kayak aku tertarik kayak aku seorang introvert yang kayak pengen ngomong gitu kan, pengen ngomong bisa speak up di depan umum gitu kan, apalagi kayak jurusan aku adalah komunikasi dan penyiaran Islam yang kayak menuntut kita biar bisa ngomong gitu kan. Jadi aku tertarik banget buat masuk di organisasi tersebut, dan di organisasi tersebut juga kayak pertama juga aku merasa terkucilkan karena kayak nggak ada yang ngajakin gitu, karena itu posisinya online gitu ya, online kayak ya nggak ada interaksi gitu ya. Giliran pas ada pembukaan duta itu kayak kayaknya aku harus keluar dari zona nyaman ini deh gitu kan. Aku nggak bisa nih, harus introvert terus gitu kan. Gimana caranya aku harus bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Akhirnya aku keluar dari zona nyaman itu, aku mendaftarkan diri menjadi duta GNP gitu kan, dan alhamdulillah dari situ aku benar-benar dikasih asupan public speaking, mentoring, kemudian kita diajak untuk berdiskusi, kayak dipaksa untuk berbicara gitu kan. Dari situ kayak aku belajar maksudnya, oh ternyata aku udah berani buat ngomong di depan gitu kan. Jadi itu salah satu manfaat dari ikut organisasi gitu teman-teman. Jadi kayak kunci agar kita bisa keluar dari zona introvert itu ya, kita harus keluar dari zona nyaman tersebut gitu. Kita harus berani masuk ke dalam suatu tempat yang mana tempat itu bisa menempa kita gitu. Intinya kayak menekan kita. Sebenarnya pertama itu harus tertekan dulu ya teman-teman. Iya, harus ditekan biar terbiasa gitu. Karena kalau misalkan nggak ditekan ya nggak bakal bisa gitu ya. Itu teman-teman. Jadi intinya harus keluar dari zona nyaman biar kita tahu dunia luar itu bahwasanya luas gitu, dan kita bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Tadi keluar dari zona nyaman ya kata Kak Arif. Terus kata Kak Fitra juga relasi atau komunikasi dari teman kita itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika kita ingin masuk ke organisasi, teman itu bisa jadi salah satu faktor pendukung gitu kan. Untuk kita masuk ke organisasi, setelah kita masuk ke organisasi, berarti kakak tingkat kita tuh yang ada di organisasi atau senior kita ya yang ada di organisasi itu, kalau memang seniornya ini baik gitu kan, terus lingkupnya baik, pasti dia akan ngajak kita gitu untuk berdiskusi, terus mengeluarkan statement gitu ya Kak ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut organisasi atau kegiatan, kita harus keluar tuh dari zona nyaman kita. Ya, mungkin untuk teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Oh iya, mungkin kayaknya ada yang penasaran mungkin ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan di open mic. Dunia Pigeon. Oh, nih Kak Putri, Ermi Cahayati. Ini jauh nih Kak, teman saya ini. Kayaknya iya, jauh dari Bangka Belitung. Wah, jauh banget. Iya.
Excited ya Wow. ya. Oke, pertanyaannya saya bacakan ya. Oke, Kak, dalam dunia vegan tentunya butuh modal yang tidak sedikit, terutama dalam ajang-ajang pemilihan berkelas nasional. Nah, gimana sih tips biar punya keberanian ambil langkah ikut walau tidak peluang menyandang predikat? Tadi kata Kak Fitra ya, karena tentunya pasti ketika kita mengeluarkan budget dan sebagainya, mengharapkan yang terbaik, minimal balik modal katanya tuh. Jadi harus balik modal katanya. Iya. Dunia pigeon nih ya seperti itu sih. Ada Putri Indonesia gitu ya. Mulai mana contohnya gitu. Nah dunia pigeon ini sebenarnya ya itu kan benar. Dia si Kak Erni bilang perlu ada modal, benar. Pastinya kalau untuk perempuan ya, kalau perempuan ini paling banyak modal yang keluar. Karena teman saya kemarin ikut kurang lebih habis, ada yang bilang ada yang bisa keluar sampai 5 juta gitu. Bahkan padahal juara satunya nggak sampai 5 juta. Nah, ya pasti perawatan muka, bajunya, baju cewek apalagi mahal-mahal. Sekali sewa kemarin saya bilang dia 1 juta. Harusnya banget udah 1 juta ya. Sebenarnya gini aja teman-teman. Kalau untuk cara bermodal tuh kalau memang dengan niat hati yang tulus, kita bukan untuk hitung-hitungan dengan uang gitu. Apa mungkin seperti kuliah nih kan lama 4 tahun prosesnya. Lah ini baru keluar uang pengen cepet balik modalnya ya gitu. Nah ada prosesnya gitu. Nah mungkin dunia pigeon ini gini, ikut dulu. Nah pasti kemarin seperti juara satu tuh ada jadi brand ambassador ini, makeup ini, MUA itu kan banyak job. Nah artinya bakal makin banyak uangnya masuk. Nah jangan mikir nantinya, mikir jauhnya karena nanti dia bisa jadi brand ambassador baju ini, ada makeup ini, jadi model photoshoot ini, wah banyak banget gitu. Karena kalau saya sih, karena saya memang cuma ikut-ikutan ya, jadi beda dapat hasilnya. Bagi orang yang memang serius, wah dapat dari job ini, job itu, banyak teman saya sih. Jadi kemarin jadi di Kordi gitu, itu ada bayarannya brand ambassador gitu. Nah kayak Bu Kermi ini nantinya kalau pengen ikut atau terpilih ya, kalau untuk saya ini ada putri hijab sih lagi proses juga. Nah putri hijab ini, nah ikut aja, coba aja gitu. Untuk soal modal ya lebih kalau pinter, kalau ada memang kenalan ya, kita bisa cari sponsor. Nah itu murah kan, dapat masuknya gratis gitu. Kita jadi jadi bisa jadi berambasador baju itu, diundang lagi photoshoot jadi model, wah uangnya nggak sedikit dapatnya, itu malah lebih banyak. Nanti kan bisa bukan balik modal, malah untungnya ya gitu ya. Untuk Kak Ermi itu aja pesan saya ya. Ya jadi Kak Ermi, jadi balik modal tuh nanti ya, karena kan kita nih kalau udah masuk nih di dunia pigeon tadi, kita bisa tuh jadi brand ambassador. Apalagi kalau kita jadi juara ya, jadi banyak banget tuh brand ambassador yang akan kayak connect ke kita gitu. Mereka akan ngikutin kita dan akan ngundang kita buat jadi BA. Kalau contohnya kalau di dunia itu kan banyak sekarang tuh artis-artis tuh yang jadi BA ambassador, terus ada Putri Indonesia banyak banget tuh jadi pariwisata itu kan duitnya banyak gitu. Kalau misalnya cuma mempromosikan dan kalau misalnya promosinya barangnya pun jadi milik kita ya enggak sih, kan udah dapet duit, dapet barangnya juga. Apalagi kalau cewek-cewek ini kan pasti sukanya skincare. Kalau jadi BA skincare tuh udah banyak pasti tuh skincare-nya di rumah gitu. Numpuk ya. Jadi jangan takut untuk nggak balik modal Kak. Siapa tadi? Ermi. Cara sponsor ya benar. Cari ya kenalan untuk baju-baju ya. Sekarang kan banyak baju branded gitu ya. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain? Oke, Ermi udah ya. Cukup ya. Cukup. Untuk teman-teman yang lain bisa bertanya, silakan ditulis aja di kolom chat kalau misalnya nggak mau bermain. Sama-sama Kak Ermi. Udah, ada lagi nggak nih? Gimana teman-teman? Mungkin di sini aku mau nambahin aja ya. Nambahin di sini dari sisi pandang yang berbeda gitu. Jadi teman-teman untuk duta genre ya, untuk duta genre itu lebih bukan ke pigeon sebenarnya. Bukan ke pigeon kalau misalkan duta genre, dan duta genre itu setiap kali pendaftarannya ya tingkat provinsi maupun nasional itu tidak ada sama sekali pemungutan biaya. Itu salah satu spesial dari duta genre ya. Jadi untuk pendaftarannya itu
bener-bener gratis gitu kan, gratis, kemudian untuk karantinanya kita dibiayain, kemudian di hotelnya kita dibayarin, makan dibayarin, kemudian baju sponsor dicariin, itu kayak menjadi salah satu keenakan ya. Iya, Enaknya daftar duta genre gitu, dan kemudian pas jadi juara dapat duit juga, itu jadi enaknya untuk duta genre gitu kan. Kemudian kalau misalkan tadi untuk Kak Fitra ya, untuk agent itu kan dia bisa jadi sponsor atau menjadi brand ambassador ya. Tapi kalau misalkan untuk duta genre itu lebih kita tuh diterjunkan ke masyarakat langsung, gitu kan, diterjunkan ke masyarakat langsung untuk kayak bersosialisasi mengenai kayak misalkan permasalahan-permasalahan remaja, bahkan tidak sedikit pula kita diterjunkan langsung kepada masyarakat yang notabene seperti ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan sampai lansia gitu kan, untuk memberikan penyuluhan tentang kayak misalkan stunting dan sebagainya. Dan dari sosial tersebut juga kita ya dikasih cuan gitu kan, dikasih ibaratnya orang bisa dikasih kayak honor gitu ya, menjadi pemateri seperti itu. Jadi untuk duta genre ini agak beda gitu, agak beda dari agent-agent lain. Agak spesial ya Kak ya. Beda dari yang lain. Oke teman-teman, ada yang mau ingin bertanya lagi? Diem pada ngantuk ya? Bingung kayaknya mau nanya apa lagi ya. Bingung mau nanya. Tadi kan bahas-bahas tentang pernikahan dini, boleh nih teman-teman nanya tentang pernikahan dini juga boleh ya Kak ya? Siapa tahu di sini kan ada yang mau nikah dini sekarang kan? Tuh. Hari ini. Mumpung lagi puasa kan banyak berkahnya. Oh ini ya. Oh iya tadi ada soal putri hijab ya. Gitu. Coba di spill tuh Kak, minta di spill tuh. Padahal saya bukan putri hijab ya gitu ya. Gitu nggak apa. Nah bagi teman-teman di sini mungkin ada berkeinginan ikut duta-duta putri hijab ini, termasuk lah menurut saya ini ajang, bisa juga ajang putri hijab. Kemarin tuh ada teman Kak Jupri sih kalau nggak salah ya, putri hijab gitu, ikut ajang pilihan di nasional. Wah itu keren banget, karena putri hijab ini karena kalian kalau misalkan biasa model hijab ya, saran saya ikut aja gitu. Wah ini kalau putri hijab ini kemungkinan banyak plusnya, karena nanti bisa mereka kan banyak nih sekarang muslim sekarang baju-baju baru, baju-baju apa tidak mahal tapi keren gitu. Bisa kalian jadi modelnya, tapi karena saran saya ikut pemilihan putri hijab, karena putri hijab ini Indonesia kan mayoritas muslim nih Kak Putri. Nah ya dicoba daftar aja dulu gitu, siapa tahu rezeki kayak saya kemarin gitu kan, optimalkan saja gitu. Nah ya tadi hijab tadi bilang oh ya gitu. Nah kalau saya putri hijab itu seperti yang pilihan kayak Kak Duta Genre dan saya duta pariwisata, itu ada persiapan talentnya, speechnya ya gitu. Kalau biasa orang nggak biasa senyum, wah itu berat banget. Kayak kalau fashion orang yang susah senyum, itu ketika senyum agak berat, agak beda senyumnya ya. Latihan senyum lah gitu ya gitu. Dan juga muka. Iya, kalau putri hijab pasti dilihat dengan muka. Tinggi nih. Kalau kayak Ermi tingginya 170 apa 165, wah ini ada kemungkinan besar dinilai tinggi. Wajah ya glow up. Nah, apa tuh? Beautiful bukan cuma dari muka gitu, tapi dari dalam gitu ya. Oke, kayak misalkan apa tuh? Inner beauty. Iya, bahasa gitu ya. Wah, ada yang nanya lagi nih. Kak Rika Diah Azhari. Ya, pertanyaannya adalah kakak kan masih kuliah ya. Bagaimana sih caranya memanage waktu tadi itu Kak? Memanage waktu agar kuliah dan kegiatan organisasi seimbang. Tuh, boleh dijawab tuh Kak. Siapa nih? Aku dulu boleh, apa ya? Kak Fitra dulu. Okay. Kalau saya karena orangnya dulu SMA pernah organisasi ya. Padahal di sekolah karena gak bagi waktu ya gitu. Kalau masa kuliah ini kayak Kak Zulkifli tadi sih yang saya lakukan gitu. Cuma karena saya tidak terlalu aktif, jaraknya lumayan. Kalau kegiatan Lampung Timur kan menguras bensin juga, waktunya lumayan juga gitu. Ya saya ambil waktu pemilihan organisasi di acara-acara pentingnya. Nah gitu. Seperti ada kegiatan di dinas kabupatennya, kita bisa ikut izin karena ada surat izin gitu. Nah, dan juga kalau saya pribadi UTS UAS tetap saya dahulukan. Kalau misalkan itu dosennya penting, saya tinggalkan organisasinya gitu. Nah, karena kita pengen lulus kan mungkin semuanya ya, mungkin nggak pengen lulus ya gitu, nggak mau jadi mahasiswa abadi ya. Nah, kalau saran saya sih gampang, tinggal dari kaliannya gitu. Nah, karena banyak orang kegiatannya banyak ya, kuliah juga padat.
tapi utamain kok kegiatan gitu. Nah apalagi udah semester tua ini ya cepat lulus lah, ngapain lagi yang dicari ya gitu ya, mau cari adik-adik lagi ya kan nggak mungkin gitu ya. Nah kalau saran saya sama seperti Kak Jupri lah, nggak jauh beda gitu, tinggal manage waktunya, tinggal adanya, tinggal kitanya, bukan organisasinya tapi kitanya gitu. Nah nih tapi nggak ada yang angkat tangan tuh Kak Putri tuh. Oh iya Kak Lisa Emani. Tadi ini mau dijawab lagi apa Kak? Tambahin lagi nambahin gitu. Nanti ya Kak Lisa. Nambahin pertanyaan dari Kak Rika ya. Jadi bagaimana sih cara memanage waktu? Kalau misalkan aku pribadi ya, aku memegang teguh prinsip prioritas gitu kan, skala prioritas dan juga mendang-mending gitu teman-teman. Jadi kira-kira penting yang mana nih di satu waktu misalkan ya teman-teman semuanya dihadapkan oleh dua pilihan gitu kan, organisasi sama kuliah. Yang mana kita pilih nih, kita lihat dulu kira-kira dari kuliah dan juga organisasi ini mana yang lebih prioritas di waktu tersebut, mana yang lebih urgent di waktu tersebut. Kalau misalkan di waktu kuliah itu ada UTS atau UAS, kemudian di organisasi itu tidak ada apa-apa atau mungkin ada kegiatan, cuma kegiatan tersebut tidak terlalu melibatkan kita, ya kita lebih utamain dulu ke kuliah dulu gitu kan, kuliah dulu. Tapi kalau misalkan nih kita dihadapkan organisasinya itu ternyata kita mendapatkan apa ya, ibaratnya ngomong posisi yang penting di acara tersebut yang tidak bisa ditinggalkan, dan kebetulan di kuliah ini kayak misalkan dosennya sedang tidak masuk atau mungkin cuman materi atau lain sebagainya, bisa kita manfaatkan yang namanya dispensasi. Nah, di setiap semester itu kan ada, setiap dosen itu kan memberikan kelonggaran dispensasi sebanyak tiga kali. Jadi itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi itu kita manfaatkan ketika memang ada organisasi atau kegiatan kita yang benar-benar urgent. Itu bisa kita pakai. Itu tidak ditulis apa oleh dosen, tapi itu bisa ditulis izin gitu teman-teman. Jadi tinggal kita lihat dulu skala prioritas atau mendang-mendingnya gitu teman-teman. Ya gimana nih Kak Rika? Kayaknya udah lah ya Kak Rika nih. Oke, ini ada Kak Lisa nih yang udah angkat tangan. Boleh dong Kak Lisa, open mic. Suara saya terdengar? Oh terdengar Kak? Terdengar Kak. Jadi gini Kak, saya nggak tahu ya tadi siapa yang materi siapa, tadi saya tanyakan. Jadi gini Kak, saya kan tertarik nih sama dunia perbizinan, cuman saya bingung yang harus saya persiapkan khususnya itu apa. Soalnya saya sendiri itu kurang support dari orang tua Kak untuk ikut izin ini. Kalau menurut kakak-kakak sekalian gimana Kak? Terima kasih. Oh kurang disupport lah intinya. Jadi tadi ini materinya Kak Fitra ya. Boleh banget nih dijawab Kak Fitra. Gimana Ya, tuh kurang ya. support dari orang tua? Oke, nggak masalah ya. Karena saya termasuk waktu kali saya yang mau ikut gitu ya. Kalau saya pribadi tidak didukung. Karena apa? Karena dunia permodelan ini agak serem bagi saya, agak takut juga saya. Kalau mungkin Pak ada yang pernah ikut di sini, lumayan inilah ya, lumayan ekstrim lah bagi saya. Banyak juga karena orang tua tuh mengerti di zaman dulu tuh banyak seperti yang di TV-TV sekarang banyak cowok jadi kayak cewek. Nah ya, tiba-tiba yang lagi zaman lagi booming nih LGBT, wah banyak kemarin saya ketemu di duta pariwisata gitu ya, cowok kayak cewek ya, padahal keren ototnya ya, berotot, baju rapi, ganteng ya, taruhnya suka cowok yang gitu. Itu mungkin ditakutin orang tua kalian gitu. Nah itu juga yang saya wanti-wanti ya, orang tua saya tidak menyetujui. Karena apa? Waktu saya udah terpaksa ikut dari Kecamatan Sekadana, ibu saya yang bilang ya sudah sekali ini aja, besok-besok jangan begini lagi katanya. Ya sudah, ya karena foto-fotonya waduh ya, kalau putri hijab masih bagus lah kalau menurut saya. Tapi kalau dunia pijat fotonya waduh ya, kalau mungkin ada yang pernah spill foto model itu mungkin dia dari dunia pijat. Nah fotonya ada yang bajunya cuma setengah ya, ada yang belum siap jahit ya gitu ya, ada yang keteknya bolong ya gitu ya, macam-macam lah. Itu yang orang tua takut ya. Kalau untuk saran saya Kak Lisa ini dicoba aja dulu ya. Kalau menurut saya mungkin ikut putri hijab aja lah cocoknya. Kalau memang cocoknya hijab, tapi kalau nggak cocok hijab ya ikut duta pariwisata tapi standar saja. Nggak usah terobsesi lah, nggak usah terlalu dalam. Kalau terlalu dalam bahaya nanti. Kayak teman saya udah di kemarin umur 32 belum nikah
gitu. Dalam dunia pigeon, padahal orang emang uang ada, cuma nggak nikah, ganteng gitu ya, punya mobil, tapi nggak nikah, ya mungkin bisa jadi ya. Saya nggak bisa nama bisa jadi ya. Dia suka laki ya kan, nggak bahaya gitu. Maka seharusnya jangan terlalu obsesi. Bagi teman ikut dunia pigeon, jangan terlalu mikir padahal nggak usah diperdalam lah, nggak usah di kayak dukun gitulah, nggak usah diperdalam ilmunya, standar kayak saya sepengetahuan aja, yang penting coba ikut sudah. Nah gitu ya. Yang Itu penting juga gini, kadang kan di dunia model itu ada sistem namanya kontrak. benar. Ya benar nggak Bika? Kadang ada kontrak di mana orang itu harus bekerja selama berapa tahun gitu kan. Ya. Dan di dalam kontrak itu ada namanya kadang nggak boleh ini, udah iya. di list tuh, udah di list nggak boleh itu. Kadang ada juga yang nggak boleh nikah di umur, misal di umur berapa, gitu. Ada juga. Nah kalau di dunia model biasanya ditakutkan itu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang diri kita tuh belum tertarik banget atau orang tua kita belum setuju, dipikirkan lagi gitu. Diomongkan baik-baik. Iya benar. Ya lebih baik tadi putri hijab ya, aman lah ya gitu. Kadang kan karena dunia model tuh ketat banget ya, apalagi kalau masuknya aja. Kadang kan di TV tuh ada di RCTI apa itu kan, ada yang pemilihan model itu di RCTI itu yang kan kayaknya susah banget deh, harus ada latihan fisiknya, terus berat badannya harus bisa idealnya berapa 45, nggak boleh naik tuh, giginya juga harus rapi, terus muka harus glowing. Kalau kita memang belum siap mental ya jangan gitu lah. Takutnya kena mental ya. Iya benar. Gantung diri ya jadi ya. Gitu Kak Lisa, gimana Kak Lisa? Cukup ya. Cukup. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Reni Wulandari. Kak mau nanya dong, apa aja suka dan duka saat menjadi duta genre dan menghanai Lampung. Selain itu, apa aja sih tips dan trik supaya bisa jadi seperti kakak-kakak gitu? Duka ini. Oke. Mungkin dari yang pribadi ya. Dari pribadi untuk suka dan duka tuh pasti banyak banget Kak, Dan jadi di dalam organisasi, di dalam kita menjadi seorang duta itu nggak cuman sukanya doang gitu yang dirasakan, ada juga dukanya juga gitu. Apa sih salah satu duka yang sering kita hadapi gitu ya? Yang paling utama itu ya itu tadi, manage waktu, karena sering banget gitu ya ada kegiatan-kegiatan, entah itu di kegiatan UKM atau di kegiatan duta yang sering banget bertabrakan sama kegiatan-kegiatan perkuliahan. Itu yang jadi apa ya, duka itu ya, jadi duka yang sering saya hadapi gitu. Itu menjadi salah satu duka yang sering saya hadapi itu sering tabrakan waktu antara perkuliahan dan juga kegiatan gitu. Kemudian apalagi ya, mungkin dari Kak Fitra apa itu dukanya? Kalau saya malah banyak sukanya sih. Kemarin selama ketuanya ini lumayan, ada acara-acara ya gitu ya, ada duitnya. Iya itu suka banget ya, semuanya suka semua nih ya gitu. Buat penonton semua pasti suka. Karena apa? Ya kalau Kak Jepri kan kasih dukanya, kalau saya kasih sukanya lah gitu ya. Sukanya ini apa? Pasti karena pengen ikut organisasi, pengen seneng. Nah gitu, pengen happy gitu. Makanya waktu itu pas saya ikut ini, saya kira kayaknya berat tugasnya, ternyata enak juga ya. Gitu, ketemu dinas ya, diajak makan gitu, ada bubur lagi puasa nih, banyak bubur. Kemarin diundang cuma sempat gak bisa datang. Duka itu jadi duka, harusnya suka kan pas datang, karena gak datang jadi duka. Nah gitu, padahal itu enak banget, acara makan-makan ya. Biasa orang dinas kan pasti berduit ya, padahal ASN lagi gak boleh ini. Nah ini bukan ASN tapi honorernya pasti gitu ya. Nah ini kalau saya sih apa tadi Kak Raiden nih suka ya. Nah, kalau dukanya itu apa ya, yang tadi sih pas kuliah gitu, waduh tabrakan itu gak enak banget gitu ya gitu. Padahal tuh pengen acara happy ya, pengen ketemu. Kalau saya sih pas ngeliat ini banyak cewek cantik, waduh itu seneng banget gitu. Karena kita cowok ya, maksudnya seneng gitu ya. Cuma ya karena pengen nambah temen ya bahasa gitu, pasti ya itu jadi duka juga lah menurut saya juga. Oke, aku mau nambahin yang sukanya ya. Ini untuk sukanya ini lumayan banyak ya. Mungkin ini bisa jadi kayak teman-teman acuan gitu ya, acuan biar bisa gabung sama organisasi atau mungkin duta-duta seperti duta genre atau Mulia Bekana itu.
Salah satunya itu kayak misalkan Muli Mukana atau Duta Genre kan berintegrasi langsung sama dinas, kayak misalkan untuk Kak Fitra ini dinas pariwisata ya. Ya, pariwisata. Nah, kalau misalkan untuk genre ini langsung ke dinas BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah, di situ tuh kita bertemu sama orang-orang dinas yang notabene bisa dibilang kayak royal gitu ya. Waduh. Royal banget gitu ya. Itu jadi salah satu sukanya kita gitu ya. Kemudian dari genre juga aku bisa terbang ke Jogja gitu yang ibaratnya ngomong apa ya, itu salah satu keinginan aku ya. Keinginan saya pribadi dari SMA bahkan SMP yang pengen ke Jogja, yang kata orang Jogja istimewa gitu ya, kayak kapan ya bisa ke Jogja gitu ya, hingga akhirnya saya gabung ke Genre, kemudian saya dibiayai, saya dibayarin untuk bisa terbang ke Yogyakarta, hotel dibayarin, makan dibayarin, kemudian dikasih uang saku, kayak gila banget gitu kan ya. Itu salah satu kayak nggak bisa dibayangin sebelumnya gitu ya. Kayak, wow, kalau misalkan saya nggak gabung di Genre mungkin saya sampai sekarang belum terbang ke Jogja gitu kan. Itu salah satu kayak wow gitu kan. Kemudian bertemu dengan remaja-remaja se-Indonesia gitu yang saya bilang tadi ya. Kemudian kayak belajar banyak dari mereka tentang bahasa adat istiadat gitu. Itu salah satu suka yang saya dapatkan gitu. Kemudian tadi Kara ini bilang tips dan trik supaya bisa seperti kakak-kakak pemateri. Sebenarnya kalau misalkan dari pribadi ya karena terbiasa dan juga pengalaman yang sudah saya dapatkan di organisasi gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak ikut organisasi, mungkin saya nggak bisa ngomong kayak gini gitu ya. Mungkin saya masih kayak gitu kan. Karena saya terbiasa kayak ngomong di depan, kemudian saya diajarkan bagaimana caranya public speaking yang baik dan benar. Jadi di situ kayak itu menjadi modal saya gitu. Modal saya bisa ngomong di depan orang banyak seperti itu. Nah, tips and triknya ya. Kalau saya sih, kalau kata orang keberuntungan datang di waktu yang tepat ya. Kalau saya sih bukan. Itu kemarin saya bukan berkeberuntungan lah. Lebih tepatnya memang waktu itu memang saya pernah ikut sih Kak. Waktu itu pemilihan 2021 di Duta Pariwisata. Cuman saya kabur. Nah, saya meninggalkan acara itu. Lalu karena memang ada problem jadi saya tinggal, tapi saya ikut di 2022 gitu. Padahal memang dari 2020 saya pengen ikut, cuman terkendala ini itu ya gitu. Triknya gampang aja. Kalian punya bakat, kalian punya minat, tinggal tampilkan, bakal jadi rezeki juga kok, bakal dapet itu semua. Kalau misalkan punya minat, punya bakat, tinggal tampilin, tinggal hadapin, maju aja, dicoba aja, urus menang belakangan pasti bakal kepilih kok kayak gitu. Karena saya juga seneng juga ikut Duta Pariwisata, bisa ngerasain hotel ya gitu, makannya enak tuh itu. Kalau misalkan ada yang pengen ikut adalah pasti ada diundang acara-acara terbaik, hotel terbaik. Iya benar banget. Nah, bakal wisata ini enak Kak, masuk wisata gratis. Bisa saya ajak keluarga, mungkin punya teman yang suka keluarga wisata, budgetnya minim, ikut Duta Pariwisata, budgetnya berkurang. Gitu. Bisa jadi gratis. Bisa gratis terus ini namanya. Jadi terbang ke Jogja. Bisa terbang ke Jogja kata Kak Arif. Jadi Mbak Kareni ya tadi suka dukanya adalah kalau dukanya tadi buat manage waktu ya benar, kadang kuliah sama itu ketabrakan, susah banget memang kita milihnya. Terus untuk sukanya bisa ketemu orang-orang penting, bisa dibayarin. Kalau Kak Arif tadi bisa ke Jogja gitu kan, kalau Kak Fitra bisa ke pariwisatanya gratis gitu kan, bisa kalau nggak gratis juga berkurang lah setidaknya gitu. Terus ini ada yang mau bertanya lagi atau bagaimana? Kalau misalkan ada yang mau tunjuk tangan, klik aja ya teman-teman. Kalau malas ngetik, maciu. Oke kakak, sama-sama Reni. Oke, gimana nih yang ada di room meet? Ada yang mau nanya lagi apa enggak? Apa kayaknya udah ngantuk nih, udah mau jam 12 ya kak ya? Udah mau buka. Mau buka aja bentar lagi. Bentar lagi hari. Udah 11.45. Yang samping Zoom itu, diklik aplikasi samping Zoom. Aplikasi samping Zoom yang hijau. Aduh.
Ya nggak perlu lobet HP-nya. Dicas aja. Ya sudah. Oke, mungkin udah pada capek ya. Maaf tadi ada sedikit kendala ya. Biasa kalau online ini kayak gini, kendalanya banyak, gangguan sinyal dan lain sebagainya. Oke, ini Kak Rafiq Restu Nugroho katanya udah cukup Kak. Kayaknya Kak Rafiq udah capek ini ya, capek. Oke, mungkin untuk talkshow kita hari ini, bincang-bincang asik kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi Kak Arif udah menjelaskan tentang genre itu apa, terus Kak Fitra menjelaskan tentang muli menghanai, terus gimana cara manage waktu, terus ada juara-juara apa yang udah diikutin, terus apa yang didapat ya manfaatnya gitu kan. Udah banyak banget, udah ngasih motivasi juga ya kan. Jadi mungkin saya cukupkan. Di sini saya punya pantun nih teman-teman. Oke, cakep ya. Oke, pergi berkunjung ke rumah mantan ya. Di rumah mantan duduknya lesehan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Ini selesai ya. Saya kembalikan ke MC Mbak Andin untuk bisa dipandu. Kameranya di situ loh, ngapain ngeliatin laptop? Oke, baik. Terima kasih kepada para narasumber kita dan kepada moderator kita pada acara pagi menjelang siang hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tim kami atau kami. Nisa, pertanyaannya SS, pertanyaannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yuk semangat jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak Ermi. Denis, jangan dikeluarin dulu berarti. Bang Arif ngambil flash disk cepat gua. Ini kan ada room lain Dia langsung di N. Udah semua pertanyaannya soalnya.